Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi, terima kasih. Kita memasuki Paskah yang kelima. Pengalaman kebangkitan Tuhan Yesus membuat para murid berani memberikan kesaksian. Bahkan bila kesaksian itu harus masuk ke daerah-daerah baru, daerah yang masih asing, dan situ bisa jadi akan ada banyak tantangan dan kesulitan. Tetapi mereka dimampukan karena mereka mengikuti sebuah cara hidup, di mana dengan cara hidup itu mereka saling membuka. Cara hidup itu ialah saling mengasihi. Mengasihi itu akan membuat gereja yang didirikan 2000 tahun yang lalu tetap berdiri hingga kekuatan kasih di antara para murid yang membuat gereja tetap berdiri kokoh mewakilkan kehidupan. Maka kita sebagai bagian dari kehidupan itu hendaknya senantiasa mengikuti untuk saling mengasihi itu akan menjadi kekuatan bagi gereja hadir di tengah-tengah dunia yang seringkali tidak bersahabat dengan kehidupan kita. Maka mari kita memperangkat Allah dan juga Tuhan Roh Kudus agar kita dapat mencukupi pesan Tuhan itu, yaitu hidup saling mengasihi. Dengan cara itu pula kita diambil dan diutus memberikan kesaksian kebangkitan Tuhan. Mari kita persiapkan hati merayakan istilah nama pagi dengan kita perlu mengaku segala keputusan dan kelemahan kita. Saya mengaku supaya
yang membawa cinta kasih. Menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Sebab bila Tuhan penantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan kuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya hidup dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Pergia, lalu pergi ke Arabia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang ini telah mereka selesaikan. Tibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan pengarahan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman dari bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat
segenap waktu. Aku Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah. Dan dia sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari neraka. Lihat, memang Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau sukacita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia duduk di atas tahta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Demikianlah sabda Tuhan. Hei anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang ini kami akan hubungan, tapi sejak Paus Fransiskus wafat, katanya mau pencarian yang penting yang penting adalah cara menjadi orang Katolik. Sejak Paus Fransiskus wafat, pencarian paling tinggi adalah cara menjadi orang Katolik. Apa maksud makna dibalik itu semua? Misalnya, kalau mencoba maknanya, kasihlah yang menjadi
sehingga orang mungkin ada keinginan untuk menjadi orang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, sejak gereja yang mendapatkan Oscar tahun periode 14, ada sebuah fenomena apa? Yang pertama adalah perang dagang antara Cina dan Amerika itu tensinya mulai menurun. Lalu perang antara Pakistan dan India juga mulai menurun. Kedua pihak mulai mengadakan pembicaraan yang benar. Yuk damai saja. Lalu juga krisis antara Ukraina dan Rusia yang sudah cukup lama berlangsung juga mulai menunjukkan upaya-upaya pendekatan mengadakan pertemuan di Kiev, membahas usaha-usaha perdamaian. Saya menyambungkan kedua hal ini, ya semoga insya Allah kemudian ada suatu perkembangan positif. Mengaitkannya dengan bacaan suci hari ini. Poin keduanya adalah bahwa pesan Yesus mengajak kita untuk hidup saling mengasihi. Kata kunci adalah kasih. Dan bagi kita orang Kristen, kasih itu tidak pernah alpa dinyanyikan dalam ibadah kita. Juga kasih selalu menjadi tema dalam setiap perayaan gereja. Bahkan hari ini pun khotbah saya tentang kasih. Itu juga tentang kasih. Kasih selalu mendominasi tema-tema perayaan gereja akan menjadi sempurna karena pendalaman iman dan baik-baik. Mungkin kalau kita dengan teknik pisang aja, pisang yang positif, coba bukan kepada bakti syukur lagu dari terima kasih pengen pisang dulu daripada bagian judul atau tema yang kasih dalam syukur kepada kata-kata ada berapa persen. Saya yakin dari 50-60% akan mungkin mendominasi semuanya. Namun kita akui dan sadari bersama bahwa kasih apa yang bisa dibicarakan dibatas bahkan dihentikan dengan tangan seorang-seorang. Ternyata seringkali terjadi beban semua hanya sebatas wacana. Mungkin kalau asal saya mau hanya sebatas teori dan sains, karena dalam praktek kehidupan nyata sehari-hari kita seringkali jauh dari kasih yang Tuhan perintahkan kepada kita. Faktanya sekali kekacauan, perpecahan, permusuhan, peperangan, perkelahian, kebencian, dan upaya saling membalasnya. Gap-gap dan itu menjadi sejarah kelak yang mewarnai perjalanan kita sebagai orang Kristen. Kasih Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini beri teladan dan menunjukkan bagaimana seharusnya kasih yang benar itu diwujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Hidup kita tidak akan bertahan kalau tidak ada kasih. Kasihlah yang buat kita mampu terus hidup. Kasihlah yang buat kita mampu hidup secara harmoni. Baik dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup yang sangat besar. Kalau jenengan mau muncul, silakan saja. Ya, dalam lingkup kecil saja, dalam lingkup keluarga,
silakan dengan maaf. Tidak puas dengan masakan istri, tidak puas dengan suguhan kopi atau teh dari istri, kemanisan nggak tahu apa diabetes. Kopi kok apa? Karena saya dengar kopi kok rasanya mirip juga. Saya kagetnya karena kok yang bukan bisa tahu ya rasanya. Dengan kaget umpatannya, kaget kok dia tahu ya rasanya. Orang yang sakit, jadi silakan mencoba. Maka di sini kasih harus memiliki daya tahan. Karena seringkali kasih itu menunjukkan daya tahan. Dan kita akui kasih kita itu gampang luntur. Sehingga kemudian dan setelah kasih lalu tidak puasa, kekecewaan dan lain sebagainya, lalu kasih itu menjadi kebencian, iri, sombong, dengki, dendam. Apalagi ketika kita disakiti, dan dalam hal itu Yesus memberikan teladan bagaimana kasihnya tidak melihat. Lalu ia menyadari saat itu salah satu muridnya akan mengkhianati Yesus. Maka kalau dia membaca video yang akan pada awalnya dalam perjalanan terakhir sesudah Yudas meninggalkan ruang perjalanan, berkatalah Yesus kepada para. Yesus tahu kalau Yudas akan mengkhianati. Dan itu sebabnya kemudian dia menyampaikan sebuah perintah baru kepada para murid, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yang dari di sini adalah kata baru berarti segar. Artinya kasih kita harus selalu segar kepada orang lain. Tidak luntur atau kemudian karena seketerangan yang mengecewakan atau menyakiti kita, karena kasih kebaikan adalah alam. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kasih itu harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih memang tidak cukup hanya diajarkan teori saja, atau dijadikan sebagai simbol slogan atau wacana semangat, tetapi harus melekat dalam hidup kita, sehingga kasih itu menjadi ciri khas kita, para murid. Sebenarnya orang itu akan bisa melihat berwajah. Kamu pasti orang Kristen berwajah. Kok kamu tahu? Karena wajahmu ada. Ya orang ada bisa. Apa ada wajahmu Kristen ada? Kenapa? Wajahnya ada kasih itu. Tapi kalau kita orang itu, kamu orang Kristen, kau tanyakan pada kita orang Kristen, orang Kristen, maksudnya, iya saya, tapi kok wajahmu nggak ada kasih? Kan jadi sebenarnya sakit hati ya, mungkin ya. Aku Kristen tahu, tapi soal wajah tidak penuh dengan kasih. Dan Yesus menunjukkan kasih itu. Yesus tidak berkelit, tapi dia berpraktek. Prakteknya adalah sengsara dan bawah. Itulah puncak
Yesus kepada kita. Itu poin kedua. Poin ketiga, kasih itu ada macam-macam bentuk. Ada kasih ada sahabat ini ya, ada kasih yang berdasarkan nafsu seksual, itu eros. Nah, saksi kita bagi kasih kita bagi kasih kita adalah standar kasih kita adalah agama. Kasih agape dan kasih yang rela berkorban antara mereka. Ada yang bersedia untuk tetap mengasihi, lalu kasih itu tak terbatas. Di kasih eros itu saya mengasihi aku, saya mencintai itu berarti karena jangan datang dunia yang kita. Tapi kalau dia tidak sambil, dia tidak datang, dunia tidak sampai baik, saya tidak menang. Itu kasih harus. Kasih ini ya, kasih seringkali kita mengukur sahabat kalau dia mengerti perasaan saya, dia setia dengan apa yang saya lakukan. Itu sahabat saya. Tetapi ketika kamu kemudian tidak setuju dengan pendapat saya, kemudian harus larang-larang ngatur-ngatur sama dan sebagainya, saya tidak mengasih kamu, saya tidak mengukur kamu satu. Itu kasih dia. Tetapi kalau kasih agape itu berbeda. Kasih agape itu berbeda. Saya mencintai kamu, eros dan dia mengatakan saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu karena. Tetapi kasih agape, saya mencintai kamu walaupun kamu sendiri. Saya mengasihi kamu walaupun kamu sering ngomong-ngomongin. Saya mengasihi kamu sebagian kamu seperti Isra. Saya tetap mengasihi. Kasih agape, kasih yang merupakan perasaan bahkan yang tersebut. Saya tetap mengasihi kamu walaupun kamu berbencis. Itulah kasih yang akan senantiasa menghadirkan persatuan persekutuan dalam hidup. Itu kasih. Oleh keempat, kasih harus kasih agape itu kan kasih yang mau mengorbankan diri, mau mengorbankan perasaan sakit hati, perasaan dikecewakan dan lain sebagainya, harus menjadi identitas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya itu menjadi ID card. Berarti kita para murid Yesus dan mengaku sebagai murid Yesus. Orang dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan karena kita pakai kaos cinta berkunci, abang putih, abang hijau kuning, kayu kuning, abang yang berkaos, kayu kuning, abang saling kekono, kayu kuning, pindah sama bandul, saling kekono, tapi rajin kosak. Ada yang dibuka. Orang boleh bilang, dia tuh daripada yang kosong, mendingan aku bilang. Jadi identitas kita jangan sampai hanya sekedar bahwa ada orang-orang dalam yang apa. Juga bukan hanya sekedar bahwa setiap hari Minggu pagi antara jam 6 sampai setengah 7 itu orang yang kita masih pagi atau
Ayat kita sini kata dari membaca atau ngambil dari status orang lain yang ada menyentuh saya tak sanggup. Artinya ayat kita itu jadi akan muncul dari pengalaman iman, pengalaman bersama. Bukan kita dari jabatan yang kita sanggup dalam gereja. Pengurus BPP, artinya pengurus keuangan, koordinator juga penting. Bukan itu, bukan. Lalu kemana-mana membawa kitab suci. Kami melakukan gereja atau kitab suci. Berbagai cepet dan pasti. Nah, ada bukti kalau di situ sejarah ini bukan itu yang menjadi identitas orang yang percaya kepada Yesus. Identitas penulis itu sudah benar. Hidup saling mengasihi. Seorang Kristen yang berkenan dengan Tuhan adalah orang yang tidak lalu tidak bisa tentang kasih, namun perbuatannya sebagai sikap kasih yang peduli dengan kesulitan orang lain. Dia mau memanfaatkan waktunya dan tenagannya untuk orang lain. Dan melakukan yang mengatakan dalam bangsa Indonesia ini bahwa anak manusia dipermuliakan di setelah saat dia wafat harus saat Yesus berkata harus dia dipermuliakan. Itulah bukti cinta kasih agar Tuhan kepada dia dalam hati walaupun manusia walaupun manusia juga tapi Yesus maka kalau Yesus mengorbankan diri sendiri kita kasih kepada manusia kalau bisa itu dipermuliakan maka kalau kita dalam hidup sehari-hari menghadirkan kasih abadi kasih yang mau mengorbankan diri maka pada waktunya kita pun akan dipermuliakan. Dan kemudian kita pun punya katakan saat kita nanti masuk ke dalam ini, maka mari kita berjuang bersama-sama sehingga juga dengan perkembangan dan saling mengasihi, maka mari kita saling menguatkan, saling berdoa, saling memberikan daya tahan untuk hidup saling mengasihi. Dan semoga dengan cara kita masing-masing mewujudkan saling kasih itu, telah kita akan membiarkan berkata sebagaimana Kristus. Tapi syaratnya satu saja, mengembangkan hidup kasih kita. Itu kasih yang mau berdoa. Disitu kita kasih, disitu kita berdoa. Tidak mudah, tetapi percayalah Roh Kudus akan senantiasa memampukan kita. Kita akan berdoa dengan rasa hati dan hati dalam Kristus. Maka saya percaya kekuatan masalah itu akan mampu mengusahakan hidup saya. Dari kita sendiri dengan kesaksian pada orang-orang sebagai kita dengar perjumpaan kita akan mengatakan ilmu Kristen terjadi dengan pasti dalam hidup orang ada kasih. Dan kesaksian kita di orang-orang yang bertanggung dan pujian Tuhan kita sepanjang segala besar. Mari kita berdiri, kita percaya iman kepercayaan kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta
Saudara kasih, pada hari ini Yesus memperingatkan bahwa cinta kasih adalah hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa, semoga antara kita cinta kasih bukanlah kata semata-mata. Mulai kita berdoa kepadanya, nanti kita memberikan jawaban. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja menjadi suara dan kekuatan yang menegakkan keadilan dan cinta kasih dalam masyarakat kita dan di antara bangsa-bangsa. Marilah kita berdoa. Bagi gereja yang mencari kesatuan, semoga ada suatu dari gereja-gereja dapat bersama-sama menyangkat satu perjamuan yang diundangkan oleh satu Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi para ilmuwan dan ahli ekonomi, semoga berkat penemuan-penemuan dan usaha para ahli untuk kehidupan dan kemanusiaan serta martabat manusia semakin ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, semoga kita dapat mewujudkan suatu jemaat yang memberi pelayanan, cinta kasih dan harapan, serta terbuka bagi semua kebutuhan dan aspirasi yang mulia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kita ingin sejenak memanjatkan doa pribadi kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, sumber segala harapan, padamu-lah kami percaya. Perbalilah diri kami, hidup kami, dan lingkungan hidup kami dengan mataran Dia yang merupakan keadilan di tengah-tengah kami. Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Tuhan
hari ini dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi tersorak-sorak. Demikian juga kekuatan suka serta para malaikat menghadap pada kemuliaan bagi kenapa akhirnya terjadi. Demikian pula sesudah kejamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai undangan akan kamu. Ingatlah juga akan saudara-saudara kamu yang telah meninggal di antara anak-anak bangkit dalam kasih mereka yang telah berpulang melakukan imanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami terima di bagian abadi bersama-sama Maria Bunda Allah, Sang Yosef mereka, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga
kami berdoa Kudus serta memuji dan memuliakan kita dengan mengenal Kristus Tuhan. Dan mengenal Dia bersama Dia di dalam Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
bersabdalah saja,